Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala Muhammad. Ibu bapak ikhwatillah yang dirahmati Allah, saya akan menyampaikan sesuatu yang belum disampaikan di internet. Nah, jadi kalau nggak dengar rugi. Sesuatu yang tidak dibahas oleh konsultan, ya, kalau nggak dengar rugi juga, terutama Pak Ketua BP3. Ya, sesuatu yang mungkin disepelekan, padahal masya Allah luar biasa, perlu di manajemeni. Ya, dan mohon nanti kalau memang sekiranya baik disampaikan ya pada tim pemenangan. Ya, sesuatu yang kalau kita lihat literaturnya bersanad sampai Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahu Akbar. Tadi dijelaskan oleh Bang Nabil, Bang Rayando, Bang Parwes, Bang Lutfi. Kita panggil Bang semua biar mudah. Masya Allah. Ya, bahwa strategi diukir, permainan persepsi dimulai. Ya, dan ada yang belum dimanajemeni dengan baik. Dalam kampanye itu ada serangan darat, ada serangan udara. Serangan apa lagi Pak Baris? Pajar. Ya pajarnya udah nggak ada, jadi nggak pakai pajar. Yang jarang dimanajemeni dengan baik adalah serangan langit. Nah ini biar mudah diingat ya, kita pakai kata langit. Serangan langit, kalau nggak percaya kita buktikan. Potensi besar kita yang tidak dimainkan dengan baik adalah potensi religiositas. Religiositas to achieve successful in politics. Ini yang jarang dimainkan. Konsulan banyak yang bayar mahal sampai tak berbayar, ya. Tapi kenapa kita ini basicnya udah basic religius dari usrah, halaqah, ya. Apalagi dulu namanya ya usar, ya, kemudian upah. Kenapa kita missing? Kenapa lupa? Lihat sejarah. Kalau kita lihat bagaimana penduduk Taif yang begitu memusuhi Nabi, siapa nyangka kalau hatinya kemudian tunduk dan kalau bahasa kita nyoblos Nabi, gitu bahasanya gitu. Siapa nyangka Taif yang begitu bencinya pada Nabi tapi nyoblos Nabi. Allahu Akbar. Dan siapa ngira Uhud, perang Uhud yang begitu luar biasa, ada Hamzah di situ. Siapa nggak kenal Hamzah? Keder ketemu Hamzah, takut pamannya Nabi. Tapi beliau terbunuh di Uhud. Ada Nabi Muhammad kalah di Uhud. Allahu Akbar. Apa sebabnya? Tentu kita bisa cecing ya. Kalau ini ada di internet, ya. Tapi serangan langit kayaknya belum ada. Nah, apa sebabnya? Ada beberapa tim yang kemudian terpesona dengan dunia. Yang menyebabkan terpesona apakah mereka kurang literasi? Mereka nggak tahu strategi? Mereka nggak tahu manajemen? Tahu. Wallahi tahu. Ya ikhwan, tahu semua mereka. Kenapa? Hatinya yang berubah, ya. Kemudian dia akhirnya memutuskan untuk tidak menjalankan perintah dari Rasulullah Muhammad SAW. Ini yang jarang dibahas. Kita strategi macam-macam, ada serangan ini, tapi ada yang lebih penting dari itu semua. Bukan berarti paling penting ya, ya. Karena namanya ikhtiar itu lahir ya, wa batinnya. Tapi kadang-kadang yang lahirnya begitu banyak itu, kalau nggak dikunci dengan serangan langit, hilang. Ya, pengetahuan tentang ping begitu banyak, bisa hilang. Ya, bisa hilang. Lihat tadi, buktinya kita sudah lihat bagaimana antara Taif, antara Uhud, dua peristiwa yang sangat legendaris dan bisa menjadi pelajaran bagi kita. So what we must do? Apa yang kita? Mada sana'mal, mada labuna lana an na'mal.
We want to be leader. Kita ingin jadi pemimpin di Taksel ini. Allahu Akbar. Masya Allah. Bagaimana cara nekan tombolnya? Begini, ikhwat fillah. Tadi pandangannya sudah kita lihat, ya. Tapi kita nggak tahu bagaimana kondisi orang di bilik suara. Bisa jadi dia dikasih uang, tapi nggak nyoblos. Bisa jadi. Siapa kira-kira? Kita tahu kan? Siapa yang menguasai hati mereka? Siapa Pak? Ikhwah. Strategi secantik apapun, mau perang persepsi, mau perang apapun, kuncinya di bilik suara, ya kan? Next goalnya ini yang jarang kita openin gitu loh, jarang kita openin. Padahal kita sangat mampu untuk melakukan itu. Apa itu? Serangan langit. Bagaimana caranya? Ingat, hati, ya, hati harus kita pegang, hati harus kita kuasai. Ya. Bagaimana menguasai hati itu? Selain tadi doa dengan ya muqallibal qulub tsabit qalbi ala dinik, praktek mudahnya ketika kita lihat spanduk misalkan atau banner Ramasinta, doakan dalam hati kita, ya Allah, menangkan ya Allah untuk keberkahan Tangsel ya Allah, menangkan ya Allah. 3 kali aja coba pelan-pelan katakan, ya Allah, menangkan Ramasinta ya Allah, menangkan ya Allah. Terus bayangkan bagaimana perjuangan kita begitu lama, kita tertatih-tatih 20 tahun dari 2004 ya, kalau di PKS ya, Allah takdirkan menjadi pemenang. Nah, ini bisa dipraktekin. Tadi sudah dilakukan oleh Bang Nabil, datang ke stakeholder, ke lurah, ke camat. Mereka bisa jadi nggak tahu kita tuh pemenangnya. Betul Bang Nabil, sangat betul. Dan jujur aja ketika Bang Nabil posting itu, saya Masya Allah, saya terharu dan saya mendoakan semoga semakin banyak kata-kata kita yang seperti ini. Ya, Masya Allah. Jadi kita datang, bilang, ya. Dan kalau kita manfaatkan serangan langit, bukan hanya tentengan, tapi apa? Mantra. Apa mantranya? Gampang, surat Al-Fatihah. Baca, doakan, getarkan dalam hati. Kita ini mau dakwah. Semua langkah kita tercatat rapi oleh para malaikat. Gak usah khawatir, tercatat rapi. Nah, ini kita akan menikmati insyaallah di akhir. Amin. Kita akan menikmatinya. Ya, gak usah khawatir. Setiap melihat banner, spanduk, ketika lihat Ramasinta misalkan, getarkan hati kita dengan kata, ya Allah, menangkan beliau ya Allah, menangkan beliau ya Allah, menangkan beliau ya Allah, 3 kali. Ya. Dan ketika melihat paslon yang lain, rivalnya, kita baca, ya Allah, kalahkan ya Allah, kalahkan ya Allah, kalahkan ya Allah. Ini serangan langit, alhamdulillah. Nggak pakai biaya kok, nggak pakai biaya, gratis. Dan lakukan, dahsyat insya Allah, dahsyat. Saya pernah kemarin dari habis khutbah di Unindra, di kampus, ya dosen, rektor, wakil rektor gitulah, ya mahasiswa full sampai di luar-luar. Saya mainkan serangan langit, ya. Sebelum berangkat sudah komat kami saya baca mantra. Di motor baca Al-Fatihah, doa, ya Allah, buka pintu hati untuk mendengarkan saya, Allah. Buka, ya termasuk antum juga kena ini serangan langit, mohon maaf, ya. Agar bisa masuk ke dalam hati dan bisa diamalkan. Saya nggak punya kepentingan lain selain man sanna sunatan hasanatan falai ajruhu wa ajru man amila biha ba'dahu min ghairi ayyam qussa min ujurim sayun. Itu kepentingan saya. Saya katakan juga pada mahasiswa saya sampaikan ini punya kepentingan bahwa kalian melakukan, dan ketika saya mati Allah kasih pahala terus saya gara-gara kalian, dan pahala kalian nggak akan berkurang insyaallah. Dan apa yang terjadi ikhwafillah, setelah saya khutbah, ya, selesai, wakil dekan nyamperin saya, nyalamin saya, terima kasih Pak Ustadz, luar biasa. Atau mau direct selling, mainkan tuh, baca Fatihah, ya, doakan ya Allah, buka pintu hatinya ya Allah. Allah yang mungkin waktu kita menemui beliau nggak senyum, beliau mungkin kayak acuh, tapi ingat, ada Allah yang mainkan hati itu, ada Allah. Jadi kita koneksikan pada Allah, kemudian untuk manusia, untuk konstituen, untuk audien, untuk setiap yang lihat banner, setiap orang yang melihat banner ini, jatuhkan hatinya untuk memilih dia ya Allah, untuk memilih ustadz kami, untuk memilih pemimpin kami yang insya Allah mereka rajin upah, insya Allah mereka rajin baca Quran, insya Allah kalau jadi pun amanah seperti Bang Nabil, insya Allah. Itu serangan langit ya, alhamdulillah. Saya bertanggung jawab ya atas referensi, kalau mau disuruh referensi ya. Jazakumullah, subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.